Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat-ayat yang akan dibahas adalah ayat 178 sampai dengan 179 tentang kisos dan hikmahnya. Kedua ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban berlaku kisos, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan, dan hikmah syariat tersebut. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia berkenaan dengan orang yang dibunuh, apabila keluarga korban tidak memaafkan pembunuh. Ketentuannya adalah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, yakni keluarga korban, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, yaitu meminta ganti dengan diat atau tebusan secara baik, tanpa niat memberatkan. Dan pembunuh hendaknya membayar diat kepadanya dengan baik pula dan segera, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, kecuali jika keluarga pihak terbunuh memaafkan pembunuh dan juga tidak menuntut diat. Ketentuan hukum yang demikian itu, yaitu kebolehan memaafkan pembunuh dan diganti dengan diat atau tebusan, adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu, supaya tidak ada pembunuhan yang beruntun dan permusuhan dapat dihentikan dengan adanya pemaafan. Barang siapa melampaui batas setelah itu dengan berpura-pura memaafkan pembunuh dan menuntut diat, tapi setelah dia dipenuhi masih tetap melakukan pembunuhan terhadap pembunuh, maka ia telah berbuat zalim dan akan mendapat azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemaafan itu tidak boleh dipaksakan, sekalipun memaafkan lebih bagus daripada menghukum balik dengan hukuman yang setimpal. Di antara syariat yang kami wajibkan atas orang-orang beriman adalah hukum yang mengatur soal pembunuhan dengan sengaja. Telah kami wajibkan pelaksanaan kisas atas kalian sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Janganlah kalian mencontoh tirani kaum jahiliyah. Mereka menghukum orang merdeka, bukan pelaku pembunuhan, sebagai balasan atas terbunuhnya seorang budak. Laki-laki sebagai ganti wanita, petinggi kaum sebagai ganti rakyat jelata, tanpa memberi hukuman pada pelaku pembunuhan itu sendiri. Maka dengan hukum kisas ini, kami mewajibkan bahwa orang merdeka harus dikisas karena membunuh orang merdeka lain, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Jadi, landasan hukum kisas ini adalah semata-mata untuk menghentikan kejahatan si pembunuh dengan memberikannya hukuman yang setimpal. Tapi apabila pihak keluarga korban berhati lapang dan memilih sesuatu yang lebih baik dari itu dengan tidak menuntut balas dan memberi maaf pada terdakwa, maka mereka berhak mendapatkan diat. Jika itu yang dikehendaki oleh pihak keluarga korban, maka hendaknya ia menerima pilihan mereka sendiri secara sukarela, tanpa menekan, apalagi menggunakan kekerasan terhadap pelaku. Si pelaku mestinya menyerahkan diat itu secepatnya dan tidak menundanya. Dan sesungguhnya, di dalam hukum kisas yang kami wajibkan itu, terdapat keringanan bagi orang-orang mukmin jika dibandingkan dengan hukum Taurat yang tidak memberikan pilihan bagi pelaku pembunuhan, kecuali dihukum bunuh. Sebagaimana terdapat pula rahmat bagi mereka, sehingga tidak hanya mengharap maaf dari keluarga korban,
Barang siapa yang melanggar ketentuan hukum ini, maka baginya azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan dalam kisah itu, ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Dan Allah menegaskan pada ayat ini bahwa di dalam kisah itu ada jaminan keberlangsungan kehidupan bagimu, wahai manusia. Sebab jika seseorang menyadari kalau dia akan dibunuh apabila melakukan pembunuhan, maka dia akan memperhitungkan dengan sangat seksama ketika mau melakukan pembunuhan. Isyarat ayat ini ditujukan kepadamu, wahai orang-orang yang berakal, yang mampu memahami hikmah adanya hukuman kisas dan memiliki pikiran yang bersih, agar kamu bertakwa, takut kepada Allah apabila melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya, rahmat Allah atas kalian sangat besar dalam perundangan hukum kisas itu, yaitu terjaminnya kehidupan yang aman dan tentram. Karena apabila seseorang yang berniat untuk membunuh menyadari risiko kebinasaan diri sendiri dalam perbuatan itu, maka ia akan mengurungkan niatnya. Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup seseorang yang hendak melakukan tindak pembunuhan di satu pihak dan orang yang akan menjadi korban di pihak lain. Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum kisas ini, sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan kasih sayang Allah yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati perintahnya.